tujuan pembelajaran hari ini apa Pak? Sesuai dengan tema pembelajaran hari ini adalah mengenai pernapasan. Maka tujuan pembelajaran kita agar anak mampu mengetahui organ pernapasan manusia, tahap-tahapan pernapasannya, kemudian mengapa manusia itu bernapas. Nah, jadi supaya anak bisa nanti terutama dalam hubungan kesehatan menjaga dengan mempelajari dengan pelajaran ini anak bisa mengetahui atau memahami bagaimana mereka menjaga kesehatan tentang organ pernapasan mereka. Iya. Jadi tujuannya untuk anak-anak bisa mengetahui organ pernapasan yang tentang pernapasan ya ini ya Pak ya. Ya. Area pengembangannya seperti apa Pak? Apa saja yang akan Bapak kembangkan dalam pembelajaran kali ini? Area pengembangannya kita terutama pendekatan berdiferensiasi, kemudian mengembangkan bagaimana kita menciptakan kondisi anak yang bisa fokus dalam menerima mengikuti pelajaran agar tidak pemikiran mereka terganggu oleh kondisi atau situasi yang lain. Makanya ciptakan kondisi yang kondusif, artinya dengan cara menciptakan konsentrasi biasanya melalui sesuai dengan tema kan pernapasan, melatih mereka mengkondisikan menarik nafas, termasuk seperti meditasi seperti itu. Iya, baik ya Pak ya. Jadi yang di sini jadi saya akan melihat nanti bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana Bapak mengkondisikan anak di kelas dengan teknik yang Bapak sebutkan tadi, pernapasan dan sebagainya, agar anak bisa berkonsentrasi di kelas, mindfulness ya Pak ya. Ya, boleh. Iya, bagus sekali Pak. Strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak terapkan di kelas? Nanti saya akan menerapkan misalnya diskusi kelompok, kemudian setelah berdiskusi anak mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan anak kita bantu agar mau bertanya, dan sekaligus juga ada yang berani mengungkapkan jawaban mereka kalau seandainya pertanyaan atau jawaban dari teman-teman mereka kurang sesuai. Jadi kita juga sekaligus melatih anak untuk berbicara, untuk berkomunikasi, dan selalu berusaha untuk mempertahankan pendapat mereka, terutama yang pendapatnya benar. Baik ya Pak, jadi di sana anak-anak pada pembelajaran melakukan diskusi ya, presentasi, kemudian pembelajaran individu, dan bagaimana anak tanya jawab, menyampaikan pendapat mereka. Seperti itu ya Pak ya. Oke, bagus sekali Pak. Jadi penilaian seperti apa yang akan Bapak lakukan di kelas nanti? Kita penilaian itu bisa penilaian secara kelompok dulu, itu melihat kerjasama mereka, kemudian baru kita juga akan memberikan penilaian secara individu. Kemudian tugas pada mereka sejauh mana masing-masing orang memahami atau menerima pelajaran yang telah kita berikan. Oke, jadi penilaian kelompok observasi seperti itu ya Pak ya. Penilaian kelompok dan penilaian individu. Individu ini penilaian pengetahuan seperti itu. Ya, pengetahuan juga, tetapi tidak juga kita mau menghilangkan tentang sikap, bagaimana mereka menerima mengikuti pelajaran, itu juga harus kita nilai. Apakah mereka benar-benar serius atau tidak, kita juga nilai sikap-sikap mereka. Dan kalau memang kurang baik sikapnya, kita harus mencoba untuk mendampingi, meluruskan agar mereka bisa bersikap baik dalam mengikuti pelajaran. Pendampingan ya Pak ya. Jadi penilaiannya baik sekali ya Pak, bagus sekali, lengkap di sini ya, sikap, keterampilan dan pengetahuan
ini sasaran kelasnya itu di kelas berapa? Kelas 5. 5. Waktu pelaksanaannya Kalau satu sub pokok bahasa ini kurang lebih 2 jam. 2 jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran itu 35 menit. berarti sekitar 70-an menit Ya. lah ya Pak ya, ada 2 jam pelajaran. Oke Bapak, jadi Bapak sudah siap ya hari ini ya? Siap. Sudah dipersiapkan dan saya juga sudah lihat di sini tadi untuk rencana pembelajarannya dan hal-hal yang perlu saya tanyakan sepertinya cukup sampai di sini Pak. Selanjutnya saya akan mengobservasi melihat Bapak pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, terima kasih. Baik, kita bertemu lagi. Kita mau belajar seperti biasa. Pelajaran kita hari ini tentang IPA dan studinya tentang bernafas. Tapi sebelumnya seperti biasa kita bernyanyi dulu baru berdoa dan kita akan mulai. Mari kita nyanyi sama-sama dari jempol. Hitung bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, guru mengajak kalian untuk menenangkan diri dulu supaya fokus dalam belajar. Ambil posisi yang enak. Bagaimana posisinya? Posisi duduk, kaki agak diikat, tangan boleh di atas, tapi sekarang kita menggunakan tangan pas di bawah
yang dalam pernapasan. Tarik kembali melalui mulut. Tahan. Keluarkan. Keluarkan melalui mulut. Selesai. Kita mulai pelajaran. Baik, pelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana manusia bernapas atau kita mengenal organ pernapasan manusia. Baik, sebelum Pak Guru menjelaskan, tentunya kita kan sudah tahu bahwa di kelas 4 sudah juga mempelajari tentang organ pernapasan. Kalian juga bisa melihat di perpustakaan ada kerangka manusia, di situ ada organ pernapasan manusia. Ada apa saja organ pernapasan manusia? Hidung, laring, apalagi bronkus, trakea, ya kalau dibalik paru-paru, dan diafragma. Dan semuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Yang seperti kita ketahui bahwa hidung itu fungsinya untuk apa? Iya, kalau hidung itu adalah pintu masuk keluarnya udara yang kita hirup. Jadi itu fungsinya. Sementara taring itu apa? Ya. Taring itu adalah hulu dari kerongkongan, di mana udara, makanan, dan minuman bertemu. Itu adalah taring. Jadi kita fungsi-fungsi dari kerongkongan taring itu tadi. Jadi kita sudah tahu. Kemudian ada namanya laring. Jadi laring itu adalah apa? Ya, bagian atas kerongkongan. Jadi kalau udara masuk dari mulut ke hidung itu melewati laring. Oke. Kemudian setelah laring, trakea. Apa itu trakea? Apa? Iya, trakea itu pembuluh kerongkongan dengan laring dengan bronkus. Itu adalah trakea. Nah, sementara bronkus apa itu? Iya, ada di situ pada gambar. Nanti akan diperlihatkan bagaimana bronkus itu terletak pada dalam paru-paru. Kemudian ada lagi paru-paru. Paru-paru itu sendiri apa? Tempat semua udara masuk. Iya, tempat semua udara masuk. Jadi dari paru-paru itulah udara akan disaring sehingga paru-paru merupakan tempatnya berkumpulnya udara. Lalu diafragma. Sebuah organ yang Iya. Jadi diafragma itu
pembatas. Dari apa tadi? Dari rongga dada kan? Yang berupa otot. Bentuknya melengkung sehingga udara dalam paru-paru keluar masuk di situ. Jadi itu organ daripada pernapasan manusia. Jadi ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru dan diafragma. Pernapasan itu sangat penting dalam kehidupan kita, oleh karena itu harus dijaga kesehatan. Karena fungsi pernapasan adalah untuk kelanjutan hidup, di mana dengan bernapas kita memiliki tenaga, memiliki kekuatan untuk melangsungkan kehidupan kita. Kemudian udara juga harus dijaga. Udara masuk melalui hidung. Hidung fungsinya tadi apa? Sebagai pintu masuk udara. Di dalam hidung apa saja yang ada? Apa yang ada di dalam hidung? Ya, rambut kecil. Fungsinya rambut atau hidung itu apa fungsinya? Ya, untuk menyaring udara kotor agar udara yang kotor itu tidak masuk ke paru-paru. Udara yang masuk itu biasa dinamakan apa? Udara yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan masuk ke paru-paru namanya oksigen. Itu udara yang berasal dari luar, dari tumbuhan yang bagus, dari tumbuhan. Jadi makanya lingkungan kita tidak boleh gersang. Perlu ada tanaman, perlu ada tumbuhan supaya bisa oksigen kita terima, kita hirup dalam keadaan cukup dan bersih. Kalau udara bersih itu apa yang harus kita jaga? Ayo, supaya oksigennya baik di lingkungan, apa yang harus kita perhatikan? Tumbuh-tumbuhan, di samping tumbuhan apalagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Karena kalau ada sampah tentunya akan udara apa? Kotor. Ada debu, bau tidak nyaman, tidak sedap, tidak sedap, sehingga oksigennya masuk kotor. Jadi karena ada kotoran lagi. Baik, kita lanjutkan. Bernapas juga ada mekanismenya, yaitu mulai pertama kita menarik napas, memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Kemudian oksigen akan bertukar, tahap kedua, dari masuk menjadi keluar. Kalau yang keluar apa? Oksigen masuk, yang dalam dari luar masuk ke tubuh, yang dalam tubuh apa? Yang dalam tubuh karbon dioksida, udara kotor yang kita keluarkan. Kemudian kita akhirnya membuang napas kedua. Untuk itu mari kita membuat kelompok. Berapa? 3 kita bikin 3 kelompok. 1, 2, 3. Kalau bisa laki perempuan jangan. Sini siapa di sini masuk? Salah satu keluar. Saya kira-kira karena tidak lah yang di sini.
Ya. Nah, ya. Nanya kawannya gerak harus apa? Baru nanti yang nanya. Yang B apa? Tulis. Apa? Sudah. Ya, ayo. Persen. Kalau bantu akan banyak apa? Ya, kita. B-nya apa? Nah, 4. Ya. Kemudian setelah itu kalau sama-sama. Nah, nanti ya. Oke, satu bisa ya. Nah, sama kan kalian samanya? Ya. Satu ya. Nah, dipindahkan situ ya. Boleh. Nah, kalian cari sama-sama nanti pindahkan. Cocok enggak? Jawab. Apa organ pernapasan manusia? Sudah. Mengapa manusia bernapas? Berat tulis. Kalau tahu. Cepat. Kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ada tunjuk tangan. Siapa yang dulu boleh? Oh ya, dari C. Katanya kelompok C yang siap. Nah, sekarang kalian dari kelompok A dan B siap untuk bertanya atau menyanggah apa yang mereka bacakan. Mari kita mulai. Berikan keterangan pada gambar yang tersedia. Ini gambarnya. Nah, bagaimana menurut kelompok A? Yang A itu apa? Ya, yang B tarik, yang C tarik, yang D, yang E, yang F, yang G. Iya. Nah, bagaimana kelompok A dan B? Oh, sama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut pada soal. Di situ ada pertanyaan. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, bacakan. Ya. Itu kan pendapat si mereka, coba. Ya, bagaimana pendapat kelompok A? Nah, kira-kira cocok enggak? Nah, cocok. Kalau B? Ya, menurut mereka kurang pas jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? Tunjuk tangan.
kelompok B bahwa eh, mengapa manusia perlu bernapas? Yaitu tadi jawabannya untuk melanjutkan hidup agar bertenaga dan berenergi. Sekarang A gimana? Pendapat kalian? Iya, untuk melanjutkan hidup kita bernapas itu dan mendapatkan energi atau tenaga. Kurang lebih sama dengan kelompok B. Berikutnya, apa fungsi lubang hidung? Ya, menurut pendapat kelompok C, keluar masuknya udara. Sekarang bagaimana pendapat A dan B? Untuk pintu masuk dan keluar udara. Ya sama. A? Iya, juga sama. Jadi itu adalah fungsi daripada lubang hidung. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu silahkan duduk. Saya kira pada umumnya jawabannya hampir sama, terutama yang kelompok A dan kelompok B. Jadi kesimpulannya adalah secara garis besar organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, apalagi paru-paru dan diafragma secara garis besarnya. Jadi itu organ pernapasan manusia. Secara rinci juga sama yang diungkapkan oleh kelompok C tadi. Oke. Yang merupakan sistem pernapasan dari manusia, yaitu hidung, lari, trakea, bronkus, paru-paru dan diafragma. Betul. Kemudian kesimpulan jawaban yang pertanyaan pertama tadi, apa saja organ pernapasan pada manusia? Tadi sudah dijawab kan? Yang berikutnya, mengapa manusia bisa bernapas? Mengapa manusia bisa bernapas? Tadi apa jawabannya, Rati? Untuk melanjutkan hidup. Iya, untuk melanjutkan hidup kita. Karena pernapasan memberi tenaga, dan energi pada manusia. Kesimpulannya, mengapa manusia bernapas? Ya, apa fungsi lubang hidung? Nah, tadi apa tadi fungsinya? Lubang hidung adalah Pintu masuk dan keluar udara. Jadi itu kesimpulan daripada kerja kelompok kita. Pada umumnya baik semuanya jawabannya. Terima kasih, kalian bisa menjawab dengan baik. Baik, kalau begitu Pak Guru beri tugas ya. Pak Guru beri tugas beberapa pertanyaan. Buka buku tugasnya. Tugas. Jadi masing-masing, bukan kelompok ini. Secara individu. Jadi jawabannya masing-masing. Nomor 1.
apapun itu tumbuhan apa fungsi tumbuh-tumbuhan dalam proses pernapasan. Nomor 2, bagaimana menjaga lingkungan agar udara tetap bersih. Disebut bagaimana menjaga udara tetap bersih. Apa fungsi taring? Empat, apa fungsi trakea? Tuliskan sebutkan tuliskan kan tahap pernapasan tuliskan tahap pernapasan manusia. Jadi Pak Guru beri 5 soal saja ya. Jadi, dituliskan tahapan pernapasan manusia. Pak Guru berikan acuan. Jadi kita akan mempelajari bahwa manusia bernapas itu 3 tahap.
harus kerja sendiri-sendiri. Ini kerjanya sendiri ya, bukan kelompok. Cepat. Ya, dan kita nyantai. Semuanya cepat. Apa lagi? Baik ya, lihat jawabannya juga kurang lebih sama, dan dari semua siswa seperti kita tahu bahwa di sini apa fungsi tumbuhan dalam proses pernapasan. Jadi ya itu adalah kita mendapatkan oksigen, ya mendapatkan oksigen. Ya sebagian bisa menjawab dengan baik. Saya kira nanti akan Pak Guru bagikan hasilnya, karena secara sepintas Pak Guru lihat rata-rata jawabannya benar. Pelajaran kita selesai, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Baik. Penutup Pak Guru yang sudah siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, kami telah mengikuti pelajaran dengan baik. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa mendampingi kami, membantu kami, agar kami semakin giat belajar, supaya menjadi anak-anak bangsa yang berprestasi luhur, yang cerdas, selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya, pelajaran ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, dan kami tetap berusaha menjadi anak yang baik. Mohon berkat-Mu Bapa. Doa ini kami serahkan padamu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana Pak perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas hari ini? Ya senang, karena kita bisa secara aktif dan aku ikut antusias dalam mengikuti pelajaran. Iya, senang ya Pak ya. Iya. Melihat anak-anak juga terlihat antusias dalam mengikuti pelajaran.
Bapak dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin ya lebih mendapatkan yang baru yang bisa untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar, sehingga bagaimana anak senang menerima pelajaran yang kita sampaikan. Iya, ini mendapatkan hal baru ya, bagaimana kita memberikan pembelajaran di kelas. Apa pelajaran itu menyenangkan, Menyenangkan. yang bukan sesuatu yang menjadi beban bagi anak, malah sesuatu apa membuat mereka gembira ketika kita mengikuti pelajaran. Jadi perlu dengan pengalaman pertemuan itu kan ada metode-metode yang disampaikan sampai menyenangkan. Iya, agar anak terlihat menyenangkan Iya. seperti itu ya Pak ya. Harapan. Iya. Apa hal yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas tadi Pak? Saya menyampaikan sesuai dengan RPP yang saya buat dengan pendekatan berdiferensi, yaitu seperti misalnya kerja kelompok, kemudian memberikan evaluasi secara individu, baik secara lisan maupun secara tertulis, untuk mengaktifkan mereka agar proses belajar mengajar itu bisa ada umpan balik antara siswa dengan kita sebagai guru. Iya, iya, baik sekali ya Pak ya. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya hari ini Pak? Silakan Bu. Iya. Ya. Tadi ketika saya melakukan observasi, saya melihat Bapak memang semangat sekali ya menyampaikan pembelajaran di kelas. Itu sangat luar biasa sekali, anak-anak juga terlihat aktif di kelas, dan di sana Bapak juga sudah melakukan pendekatan berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi di mana ada kerja kelompok, kemudian anak-anak berdiskusi, anak-anak menyampaikan hasil diskusi, kemudian tadi juga ada penilaian individu ya, anak-anak juga bekerja secara individu. Di sana terlihat adanya proses diferensiasi ya Pak ya. Jadi pembelajaran Bapak yang sudah Bapak rancang, sudah Bapak buat berjalan dengan baik. Anak-anak antusias karena melihat Bapak juga yang sangat semangat sekali ya, berjiwa muda ya Pak ya. Ya. Bapak, bagaimana perasaan Bapak mendengar hal ini? Sangat senang. Kalau menurut Bapak, bagaimana pembelajaran Bapak? Apakah sudah tujuan yang ingin Bapak dapatkan itu sudah tercapai? Kalau melihat hasil evaluasi baik kita secara langsung atau secara lisan maupun tertulis, hasilnya cukup memuaskan. Hampir 70% nilai itu bagus, artinya pembelajaran kita tercapai walaupun masih belum maksimal atau 100%. Iya. Iya, jadi Bapak, menurut Bapak sudah tercapai ya di kelas ya, jadi dengan melihat nilai Kondisi anak-anak ya. anak-anak juga kan daya serapnya juga berbeda-beda, sehingga saya kira 70% itu sudah lumayan baik ya Pak ya. Apa yang dapat Bapak lihat dari anak-anak ketika Bapak melihat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Anak sangat senang karena mereka bisa kita aktifkan, misalnya melalui kerja kelompok, melalui proses tanya jawab. Jadi itu kelihatan bahwa mereka menanggapi pelajaran, menerima pelajaran itu cukup antusias. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Jadi anak-anak terlihat aktif, antusias, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati ya Pak ya. Ya, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika melakukan pembelajaran di kelas? Iya, walaupun anak itu aktif, tapi ya itulah, karena anak sekolah dasar itu sekarang masih juga banyak yang kurang
mau mengumpulkan pendapat, malu untuk berbicara, sehingga itulah yang harus kita motivasi, kita arahkan mereka dengan melatih mereka berbicara di depan, mungkin dengan cara ya menggali pengalaman mereka, menyuruh mereka maju ke depan, apa pengalaman mereka kemarin boleh kita tampilkan di depan, sehingga kebiasaan berbicara mengungkapkan pendapat itu bisa terbangun. Karena kelemahan anak itu kebanyakan mereka tidak mau mengemukakan pendapat secara langsung. Iya. Iya. Jadi ini tantangannya anak-anak kurang ya Pak ya, Iya, sulit iya. untuk mengemukakan pendapat, dan Bapak tadi juga sudah menjelaskan ya apa yang akan Bapak lakukan ke depannya Iya. ya. Jadi Bapak membiasakan anak Menggali pengalaman mereka, ditampilkan ketika sebelum pelajaran berlanjut, kita memotivasi mereka, melatih mereka berbicara. Iya. Bapak sudah menyampaikan ya apa yang akan Bapak lakukan. Jadi ketika anak-anak susah untuk mengemukakan pendapat, kita perlu untuk memberikan yang Bapak sampaikan tadi, mengajak mereka bercerita ya, salah satunya bercerita ke depan agar mereka membiasakan mereka untuk berbicara. Ketika mereka terbiasa berbicara, mereka juga akan terbiasa nanti mengungkapkan, menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dan gurunya. Diskusi pun bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Jadi di sini tadi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya agar anak bisa lebih mudah mengemukakan pendapat, yaitu tadi Bapak akan membiasakan anak-anak berbicara di depan, melatih mereka Komunikasi dengan lingkungan. Baik ya Pak ya, ke depannya nanti tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya, sebagainya. Kira-kira ke depannya apa lagi yang perlu Bapak kembangkan dalam pembelajaran Bapak? Sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang kita juga perlu berinovasi, perlu juga ya menggunakan media sosial untuk kita menyampaikan pelajaran, misalnya menampilkan video atau menggunakan infocus, sehingga ada karikatur bisa yang kita sampaikan yang sehubungan dengan tema atau tujuan pembelajaran kita. Itu kita akan mengajak anak agar fokus mereka ke pelajaran, karena biasanya anak itu kalau melihat video mereka lebih tertarik daripada kita hanya berbicara begitu. Jadi kalau langsung ada yang menarik mereka untuk sebagai awal dari proses pembelajaran, kita menampilkan media sosial untuk mengajak mereka supaya aktif dan Iya, jadi lebih ke pengembangan media pembelajarannya iya. lagi ya Pak ya. Jadi kemarin kan belum pakai video ya, belum ada infokus. Jadi Bapak ingin mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT ya. Jadi menampilkan video melalui infokus ya, video-video yang bisa mendukung untuk pembelajaran. Nah, seperti itu ya Pak ya. Ya bagus sekali Pak, bisa dikembangkan untuk ke depannya. Oke. Tadi Bapak sudah menyampaikan apa yang ingin dikembangkan. Kira-kira itu kapan Bapak bisa melakukan? Kita secepatnya lah, karena ini kan menyangkut juga karena kita di ada kurikulum, ada jam pelajaran yang harus kita capai setiap semester, setiap akhir tahun, sehingga bagaimana kita walaupun sebenarnya tujuan pendidikan, tujuan pelajaran itu bukan mengejar target kurikulum, tetapi bagaimana anak itu bisa mengerti, bisa paham, mengetahui pelajaran. Tetapi setidaknya kita juga harus punya ada acuan untuk mencapai tujuan pelajaran itu. Bagus ya Pak, jadi secepatnya lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Jadi mungkin mulai minggu depan kali Pak ya kita gunakan infokus untuk pembelajarannya.
kita juga ada. Iya. Nah, kita siapkan medianya, nah, bahan belajarnya juga perlu Iya, kita iya. siapkan nantinya ya Pak ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa dalam hal ini, siapa yang kira-kira menurut Bapak bisa mendukung atau membantu Bapak dalam melakukan pembelajarannya? Saya kira kita bisa kerjasama juga dengan teman-teman karena di sekolah kan kita satu apa namanya satu kelompok, jadi saling membantu, saling berbagi. Kita misalnya tidak begitu mahir di dalam pada IT, tapi ada teman kita yang bisa membantu. Siapa Supaya kira-kira kan, Pak? seperti di sini misalnya sebagai operatornya seperti Pak Moses misalnya kan, Pak Asmoni kan bisa bantu. Oke Pak, jadi Bapak sudah menemukan ya apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada kita ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan pembelajaran dengan model yang baru, dengan media yang baru ya, dengan menonton video dan sebagainya. Semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Oke, iya Pak. Mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan melalui pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, dan nanti kita akan bertemu di supervisi berikutnya. Nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran dengan media yang baru, saya akan melihat kembali, Iya, kita terima bertemu kasih. kembali di sana ya Pak ya. Ya, bagaimana Pak? Apa Bapak sudah menemukan hal yang baru untuk Bapak laksanakan? Sangat banyak dengan pertemuan hari ini, banyak sekali yang bisa kita ambil, terutama ya kita akan tetap punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kekurangan itulah yang perlu kita benahi, sehingga bagaimana kita menuju kepada kemajuan demi anak-anak kita, demi masa depan bangsa. Iya, terima kasih Pak. Kita berharap semuanya ada kemajuan Iya, ya, Pak, ada ya, kemajuan. untuk anak-anak kita. Mm-hmm. Semua untuk anak ya. Untuk anak. Ya, terima kasih Pak Indratno. Terima kasih.